Dan balik lagi bersama gue Chandra. Hari ini gue bakal bahas rice cooker Philips di bawah harga 800.000. Tipenya 5000 series. Nah, apa aja sih kelebihan dan kekurangan dari rice cooker ini? Kita simak terus ya. Siapa sih yang nggak tahu Philips? Pasti hampir semua kalangan tahu Philips, dari bapak-bapak kita, nenek-nenek kita, mungkin kakek-kakek kita, atau papa-papa kita, atau ya semua kalangan tahu Philips, karena Philips kayaknya punya barang semua elektronik ya, dari barang yang paling kecil sampai paling besar sekalipun. Nah, hari ini gue bakal spesifik bahas tentang rice cooker Philips 5000 series. Yang pertama sih gue bakal bahas tentang boxnya. By cover, Philips emang kasih yang terbaik ya. Buat covernya juga dia beda dari yang lain gitu. Tidak seperti kompetitor yang lainnya maksudnya. Dan dia punya warna perpaduan hijau, yang warna dominasinya hijau dan putih. Ya, ini oke lah. Dan juga dia tampilin spesifikasinya dengan jelas di bagian depan dari box ini. Nah, kita bakal lihat sih dalamnya ada apa aja sih di dalamnya. Yuk kita buka. Tentunya untuk harga 800.000, di bawah harga 800.000 maksudnya, ini bagus sih kalau dari cover, tapi nggak tahu kalau dari dalam kayak gimana. Dan di sini kita dapat ini apa namanya, buku panduan sepertinya. Dia ada buku panduan, dan juga dia di sini juga dapat buku garansi. Ya, jadi kalau kalian ada masalah apapun, kalian ada masalah dalam rice cooker kalian bisa hubungi Philips langsung. Dan ya di sini ada garansi sih, seperti sih garansi 1 tahun ya. Dan juga di sini banyak banget nih, kayaknya servis di kota-kota apa aja di sini banyak banget. Kelihatan? Ya di sini banyak banget. Jadi sebenarnya nggak susah sih kalau gitu ngomongin Philips. Dan juga di sini dapat cover seperti ini, lumayan tebal. Biasanya kalau komputer lain dia pakainya busa biasa. Terus juga dia dapat dilapisin sama layar lagi. Dan nggak ada lagi dalamnya. Dan ini dia Philips 5000 series. Kalau spesifikasinya pasti dia punya kapasitas penanak nasi 2 liter. Dan dia juga punya watt 400 watt. Sebenarnya sangat-sangat cukup sih kalau untuk kapasitas 2 liter ya. Apalagi kalau biasanya ibu-ibu nih, dia kapasitas 2 liter. Pasti kalau dia punya anak ya 5-6 orang misalkan di rumah, anaknya 3 atau anaknya 4, bapaknya 1, iya nggak mungkin ya bapaknya 2. Ya pasti cukup, sangat cukup sih buat ibu-ibu, bapak-bapak. Dan biasanya keluarga besar pakai yang kayak gini. Nah, dia punya si mangkok ininya, mangkok apa namanya? Mangkok beras ya. Ya, ini mangkok berasnya spesial banget karena di sini dikasih tahu
dia punya di mangkoknya punya 5 lapisan. Ya, jadi kayak gini, mangkoknya punya 5 lapisan. Di sini dia punya list chrome-nya, ya. Nah, di sini katanya punya 5 lapisan nih. Nanti saya bakal kasih tahu lapisan apa aja yang diklaim sama Philips. Dan juga Philips memperhatikan banget keergonomisan kita untuk masak gitu ya. Philips benar-benar kasih gagang di sini. Ya. Kenapa dikasih gagang? Ya biasanya kalau misalkan ibu-ibu mau ngangkat kan nggak perlu panas-panas ya ngangkatnya. Jadi ibu-ibu dari sini langsung angkat aja. Set. Udah langsung cuci. Gitu. Jadi nggak perlu panas-panas lah. Kayak gitu. Sebenarnya kalau yang lain, kebanyakan yang lain mereka nggak punya si gagang ini. Ya, si gagang ini. Jadi ini saya suka sih. Ini menambah nilai plus dari Philips. Menambah keergonomisan dari Philips sendiri. Dia punya list chrome yang menambah kesan elegan dan lebih mahal. Ya. Udah sih, cukup. Nanti kita akan bahas ini lagi. Dia dapat ini juga pengukus. Oke, dia dapat pengukus. Dia juga dapat takaran beras. Dan dia juga dapat centong nasi. Centong nasinya, nah ini agak spesial sih menurut saya. Ini diperhatikan banget. Hal kecil yang diperhatikan sama Philips adalah, jadi ketika centong nasi diletakkan gitu ya, jadi dia ada kakinya di sini. Dia ada kakinya di sini. Jadi ketika dia diletakkan ke lantai misalkan, atau diletakkan kemana gitu ya, si centong ini nggak langsung nempel sama lantai atau apa. Jadi lebih bersih kelihatannya ya. Lebih bersih. Ini diperhatikan, hal kecil yang diperhatikan sama Philips. Dan juga dari ini si mesinnya sendiri. Mengenai kameranya. Nah, dia punya desain yang bagus. Ya, dia punya desain yang bagus, dominan antara plastik dan juga ini adalah klaimnya adalah stainless. Dia sangat-sangat kuat ya, pastinya dia sangat-sangat kuat. Terus juga dia punya cetrekan, tombol on off-nya ya, cook atau warm-nya dia sudah tombol, ya, dia sudah tombol. Ini sekarang model yang sebenarnya udah biasa sih sebenarnya, karena model sekarang yang lebih mahal dari ini tentunya pasti ada pakai yang touchscreen ya, layar sentuh tuh udah ada. Tapi ini ya udah oke lah, dengan harga 800.000 di bawah ini udah dapat kayak gini udah oke. Sementara kompetitor lainnya mungkin ada yang masih analog yang naik turun gitu, naik turun cantik. Gak jelas. Oke. Ya, habis itu dia juga punya si ininya modelnya pencet gini. Terus juga ini yang penting, ini juga gampang dibersihkan. Jadi ini bisa ditarik. Oh, tariknya gampang banget. Karena di sini dia kasih kayak tombol atau tarikan gitu untuk ditarik mudah. Kadang kan untuk ini juga harus dicuci ya. Kita pasang lagi. Oke, di sini dia ada plastik, dia ada tongolan. Kalau kata orang-orang dulu, dia ada tongolannya. Ya. Terus di sini juga dia ada tempat untuk centong nasi. Biasanya kalau untuk centong nasi ya, ibu-ibu biasanya taruhnya di sini. Dari bawahnya dia punya plastik yang lebih tebal. Ya, dari kompetitor lainnya. Dia punya plastik yang lebih tebal. Perpaduan hitam dan merahnya ini tambah kesan elegan sih menurut saya. Oke. Udah sih gitu aja. Di belakang juga dia ada spesifikasinya. Dia dibilang penanak nasi ya, terus wattnya 400. Terus ada negara pembuat dari mana? Dari China.
Ya di sini juga dia udah standar SNI. Ya Philips, orang pasti kenal semua Philips. Ya. Nah, kembali ke ini spesial. Yang dia punya spesial. Oke. Philips mengklaim dia punya mangkok nasinya, dia punya mangkok berasnya, atau apa ya biasa dibilang? Hah? Iya, dia punya penanaknya. Ini punya 5 lapisan. Ya, saya nggak hafal, saya harus baca. Nah, jadi ini dia kasih, ini dia. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, dia ada lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga, lapisan keempat, lapisan kelima. Dan dia mengklaim bahwa di lapisan keempat ada bahan baku Hanseki. Nah, bahan baku Hanseki saya sempat tadi tanya ya, apa sih bahan baku Hanseki? Nah, dia keunikannya apa gitu ya. Di sini dia bilang baku Hanseki dengan baku Hanseki merupakan batuan alami, dia bilang, dengan kandungan mineral serta elemen mikro nutrien yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Nah, ini ternyata bahan batuan gitu. Nah, ini dia mengklaim untuk sehat ya, untuk kesehatan gitu. Dan ya baru kali ini sih saya lihat sebagus ini. Ya dia punya material. Terus juga di dalamnya dia juga dilapisi sama kristal super kuat ya. Nah, lapisan ini menghindarkan kelengketan pada nasi dan juga dia juga anti gores. Jadi di sini nasi nggak mudah lengket dan juga nggak mudah tergores ketika dicuci. Oke. Nah, sekarang saya akan bahas tentang apa sih kelemahannya dari Philips sendiri. Oke. Kelemahan dari Philips sendiri dari tipe 5000 ini adalah yang pertama, boleh nah, kalau dilihat ya, tipe ini ya, dia punya cat-catan warna hitamnya, glossy-nya kurang bagus gitu. Ini dia punya ini glossy-nya kurang bagus dan juga sepertinya mudah lecet ya. Harusnya Philips bisa melakukan perbaikan lagi untuk warnanya, detail warna glossy ini. Dan juga ini dia, tombol ini juga menjadi kelemahan, walaupun sedikit merupakan kelebihan dari Philips gitu ya. Ini juga jadi kelemahan karena detailingnya kurang bagus gitu. Jadi kalau kita lihat dari zoom ya, kita lihat dari benar-benar dari dekat gitu ya, dia punya warna tuh kurang oke, dan juga tombolnya tuh kurang ini juga gitu, kurang smooth juga kayaknya ya. Jadi mungkin lebih baik kedepannya Philips menggunakan tombol yang lebih cekrek, gimana ya menjelaskan ya, enak untuk ditekan gitu ya. Ya, sementara itu sih. Dan juga ada hal lain yang saya kurang suka adalah ini, plug. Harusnya dia menggunakan pegas gitu. Jadi ketika nanti ada, mungkin di rumah lagi suasana panas, atau bapak lagi suasana panas, atau ibu lagi suasana panas, ketika lihat nasi, wah gak ada, kalau ditutup, lama-lama kalau ditutup kayak gini, dibanting-banting, ya apalagi kalau penggunanya tidak apik, ini akan cepat rusak gitu. Nah, akan lebih baik menurut saya ini dikasih pegas ketika
mau nutup, itu emang kita harus kasih tenaga sedikit untuk menutupnya. Dan ketika buka, mungkin dia bisa buka sendiri gitu, karena ada daya pegasnya. Ya, itu aja sih dari kita, dari saya pribadi yang mereview tentang Philips 5000 series rice cooker. Worth it gak untuk dibeli? Ini worth it untuk dibeli karena banyak kelebihan dan harganya terjangkau, hanya di bawah 800.000 aja. Dan kita udah dapet spesifikasi terbaik ya, mulai dari si penanak nasinya ya, penanak nasinya ini ya, mangkok penanak nasinya ya, dia punya 5 lapisan Philips clamp. Terus juga bahan yang oke ya, kalau ini stainlessnya oke, tapi kurangnya sedikit. Kurangnya mungkin plastiknya warna glossy-nya jadi kurang gitu. Dia jadi kalau pemakaian tidak apik, dia bisa cepat tergores gitu. Dan overall menurut saya worth it banget untuk dibeli. Jadi sekian review dari saya, dan jangan lupa like, subscribe juga, dan komen, share juga ke banyak orang sehingga orang-orang bisa tahu mengenai detail tentang Philips ini, rice cooker ini ya. Dan juga saya bisa terus update konten-konten yang akan mereview barang-barang elektronik ya. Subscribe, like, comment, subscribe, jangan lupa. Oke, sekian, goodbye.